Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara hari ini? Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-10. Mari kita akan baca di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, renungan pada pagi hari ini akan saya beri judul kerendahan hati dan kesopanan. Saudara, pernahkah kita memaki-maki orang lain dengan kata-kata yang kasar? Atau pernahkah kita melemparkan sesuatu kepada seseorang ketika kita hendak memberi sesuatu kepada orang tersebut? Atau pernahkah kita mendengar seseorang mengatakan, kamu ini cuma pegawai biasa, yang mungkin disertai dengan kata-kata yang merendahkan? Atau mungkin pernahkah kita menjadi korban daripada tindakan yang tidak sopan? Saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di dalam diri kita tidak ada sikap rendah hati. Hari ini kita akan melihat melalui Roma 12 ayat 10, kita akan melihat hubungan antara kerendahan hati dan kesopanan. Jemaat Roma adalah jemaat yang terdiri dari dua golongan, yaitu golongan Yahudi dan golongan non-Yahudi. Karena perbedaan ini, seringkali mereka memandang rendah satu dengan yang lain. Mereka menganggap bahwa golongannya adalah golongan yang paling hebat, golongan yang lebih utama daripada golongan yang lain. Kalau kita perhatikan, sebenarnya sikap ini merupakan ekspresi dari kesombongan yang ada di dalam diri jemaat Roma pada saat itu. Dan ketika melihat situasi ini, Rasul Paulus kemudian menulis surat kepada jemaat di Roma dengan tujuan untuk memperbaiki sikap-sikap tersebut. Di dalam suratnya, Rasul Paulus mengajarkan orang percaya dengan dua prinsip. Yang pertama, kalau misalnya kita perhatikan di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-10, terutama di dalam 10a, di sini dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Prinsip pertama yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah membangun hidup di dalam kasih. Saudara, salah satu penyebab seseorang menganggap bahwa orang lain lebih rendah daripada dirinya sendiri adalah karena mungkin saja di dalam diri orang tersebut ada satu kemarahan, ada satu kebencian, ada sikap yang tidak mau mengampuni orang lain. Karena ketika kita tidak mengampuni orang lain, ketika kita menaruh dendam di dalam hati kita, maka tindakan kita, maka sikap kita, maka juga perkataan kita akan mencerminkan apa yang ada di dalam diri kita. Saudara, pengampunan adalah ekspresi dari kerendahan hati. Mengapa saya katakan begitu? Karena ketika kita memutuskan untuk mengampuni orang lain, kita sedang menanggalkan ego kita. Kita sedang menanggalkan rasa sakit yang ada di dalam diri kita, dan dengan penuh kerelaan kemudian kita bersedia untuk mengampuni orang lain. Kemudian prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah menilai orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Dan sikap ini pun adalah ekspresi dari kerendahan hati. Salah satu contohnya, misalnya saudara, ketika kita bertemu dengan orang yang kita kenal, ya, ketika kita bertemu dengan orang tersebut, kemudian kita melihat orang tersebut, kita akan menghampiri dan menyapa orang tersebut. Itu adalah salah satu contoh bagaimana
kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Kita tidak memandang orang itu dari golongan apa, kita tidak memandang orang itu statusnya apa, tetapi ketika kita melihat orang yang kita kenal, kita hampiri dia dan kita sapa dia dengan ramah. Dan sikap ini juga merupakan sikap atau merupakan ekspresi dari kerendahan hati. Dan kalau misalnya kita renungkan kerendahan hati itu kemudian ditunjukkan melalui sikap sopan terhadap orang lain. Sekali lagi saudara, kesopanan adalah ekspresi dari kerendahan hati. Setiap ketika kita mengambil keputusan untuk menumbuhkan sikap rendah hati di dalam diri kita, maka akan dengan mudah kita memperlakukan orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Akan dengan mudah kita bisa berkata-kata dengan baik, dengan halus, dengan kata-kata yang ramah, tanpa bermaksud untuk menyakiti atau menyinggung orang lain. Hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk menumbuhkan sikap batin rendah hati, sehingga kita dapat menjadikan sikap menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri sebagai gaya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, Kau sudah mengingatkan setiap kami untuk kami bisa menumbuhkan sikap rendah hati di dalam diri kami, yang kemudian Tuhan, ketika kami memiliki sikap itu, kami bisa mengekspresikan sikap itu Tuhan dengan sikap sopan kepada orang lain. Ampuni kami kalau tanpa kami sadari kami pernah berkata-kata kasar kepada orang lain. Ampuni kami ketika mungkin tanpa kami sadari atau mungkin dengan sadar kami bersikap kasar terhadap orang lain. Kami bersikap merendahkan orang lain. Ampuni kami Tuhan atas sikap kami yang salah itu. Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, mari kami mau serahkan diri kami mau berserah penuh agar Roh Kudus sungguh membangun sikap rendah hati di dalam diri kami, sehingga setiap hari kami semakin diubahkan, setiap hari kami menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sepanjang hari ini Tuhan, setiap aktivitas kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dan terima kasih untuk semuanya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.